Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bipos. Bertemu lagi dalam acara Bitalk, bicara apa saja hari ini. Untuk topik kita hari ini akan membahas mengenai suka duka relawan Barisan Pemadam Kebakaran yang kita kenal dengan BPK. Hadir di studio kita hari ini adalah Bapak Muhammad Ridho dari anggota BPK Telaga Biru Banjarmasin atau Sekretaris Yayasan Red Bar. Selamat sore, Pak. Sore. Ya, kemudian Pak Taufik Rahman SE yang merupakan Ketua Balakar 654 atau Sekretaris Redkar Banjarmasin ya, Pak. Gimana sih kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sobat, seperti kita ketahui, Pak, di Banjarmasin kerap dihantui dengan peristiwa kebakaran. Dalam mengatasi kebakaran ini ada peran besar dari para relawan Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK yang berjibaku untuk memadamkan api. Untuk lebih jauh kita berbincang mengenai masalah suka duka relawan Barisan Pemadam Kebakaran atau relawan BPK di Banjarmasin. Selamat sore, Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ya. baik. Pak, sebelum kita memasuki ini mungkin kita berbincang dulu, Pak, mengenai awal Bapak kita dari Pak Taufik ya. Pak Taufik jadi terlibat mengenai jadi anggota relawan BPK ini awalnya gimana, Pak? Terima kasih Pak. Jadi begini, saya tuh mulai dari sekolah SD itu sudah di Pramuka Oh ya. sampai SMP di Palang Merah, SMA juga di Palang Merah. Nah jadi jiwa untuk menolong itu adalah, jadi jiwa sosial itu sudah muncul kita sejak dari awal itu. Nah jadi apalagi Banjarmasin sekarang mulai dari sebelum kerusuhan sudah sering kebakaran. Saya sebelum kerusuhan juga sudah ikut di pemadam. Nah jadi setelah itulah kita melihat, jadi mau ikut jadi relawan di pemadam kebakaran Kota Banjarmasin. Kalau Dek Ridho gimana? Ya, waktu itu saya masih ya umur SD lah ya. Jadi waktu itu om saya itu sudah sebagai senior di Telaga Biru gitu. Jadi melihat gagah kan pemadam kebakaran ini, apalagi kalau sudah naik mobil itu kan terlihat keren itu, apalagi melihat kalau kita melihat penderitaan orang yang kebakaran itu kan hati kita ini terpanggil untuk sebagai relawan kayak gitu. Itu asal mulanya. Seperti kita ketahui kan, jadi relawan BPK ini bisa dikatakan adalah lebih kepada panggilan jiwa ya, Pak. Betul. Nah, kan banyak kejadian dalam meliputi para petugas relawan di lapangan. Apa Taufik Rahman sendiri menilai gimana? Apalagi kan terbaru ini ya, kabar duka terjadi pada anggota relawan BPK tentang satu anggota relawan yang meninggal dunia saat kejadian pemadaman api di Belitung. Gimana Bapak menilai itu, Pak? Baik, pertama saya juga mengucapkan belasungkawa ya buat rekan-rekan kita relawan atas kejadian musibah kemarin. Siapapun, semua relawan tidak berkeinginan dan tidak mau kejadian seperti itu. Nah jadi kemarin itu ya kita tidak tahu juga kecelakaannya bagaimana kan, musibah itu terjadi. Jadi pada prinsipnya kami relawan itu sebatas panggilan jiwa. Ketika terjadi kebakaran, terjadi apapun, kadang-kadang resiko yang menyangkut nyawa sendiri itu tidak terpikirkan oleh mereka, oleh kita. Apalagi kalau sudah melihat wah apinya besar, terus pengen nih memadamkan itu dengan segera cepat. Cuman unsur-unsur sekeliling kita kadang-kadang kita tidak terbaca, terhalangi oleh keinginan dan niat kita untuk membantu itu. Jadi itu yang sekarang yang terjadi. Bahkan saya selalu mengingatkan, karena saya juga di ketua Balakar tadi, juga rekan-rekan banyak yang kenal dengan saya. Setiap kebakaran itu saya selalu megang megapon tuh, mengingatkan. Jadi saya juga mohon maaf, mungkin kejadian kemarin suara saya tidak menyampai ke belakang karena begitu crowdednya, karena sudah besar-besarnya. Padahal dari awal datang saya selalu menghimbau, saya selalu hadir. Jadi saya kalau objek-objek vital itu insya Allah saya hadir, rumah besar apa. Jadi pas kemarin itu posisi saya di
halaman kan. Nah, saya dengan megapon mobil itu selalu berteriak, bahkan di frekuensi pemadam kita teriak untuk mengingatkan teman-teman. Ini gudang, di dalamnya adanya ini. Tolong perhatikan safety diri segala macam, mulai di frekuensi. Nah, mungkin saya terabaikan ke belakang sana. Karena kejadiannya di belakang kan. Jadi kita tidak saya kagetnya juga habis selesai. Ya, gitu. Ada informasi bahwa lah kok bisa saya bikinnya itu kan. Jadi ya setidaknya saya juga merasa bersalah sih, karena mungkin tidak sampai ke belakang itu suara kita, terbatas di depan aja. Nah, jadi terabaikan dengan semangatnya kawan-kawan itu. Kalau Dek Ridho sendiri melihat kejadian kan, beberapa kejadian kebakaran kan, beberapa anggota BPK kan mengalami terluka atau bahkan yang kita tidak inginkan kali kan seperti meninggal. Kalau selama ini kejadian itu sendiri gimana para relawan BPK menyikapi itu? Apa menjadi pelajaran atau malah ada rasa was-was atau gimana, Dek? Iya, dengan kejadian ini kami juga dari Yayasan Relawan Banjarmasin Barat sangat berbelasungkawa kepada almarhum 5 kenari yang udah meninggal, dan juga ini sebagai tamparan lah bagi kita sebagai relawan, sebelum kita menolong orang lain harus utamakan dulu keselamatan diri yang lebih utamanya. Jadi ada yang menunggu di rumah juga ya, karena keluarga yang kita sayangi selalu menunggu di rumah gitu, selalu khawatir apabila kita turun ke lapangan bertugas memadamkan kebakaran. Kalau Bang Taufik melihat apa sih sebenarnya niat, begitu banyak niat mulia sehingga warga Banjarmasin itu jadi anggota BPK? Malah kan kita seperti Abang katakan tadi kan, ini jauh dari, maaf bisa dikatakan untuk materi ya. Apa sih melatar belakangi rekan-rekan kita nih bersedia gabung di BPK yang begitu tujuan? Jadi yang pertama tadi seperti teman kita ya, jadi saya sama Om dia teman, jadi ini senior junior kita kan. Nah, jadi dia ngelihatnya kan seperti itu. Gagah, menolong orang, ya, semangatnya ada gitu, membantu orang. Apalagi kalau di lapangan itu kalau sudah orang teriak minta tolong itu, waduh, nggak mikir lagi nih. Pokoknya kita bantu bagaimana caranya. Nah, jadi satu itu ya juga, Banjarmasin ini kan sering terjadi kebakaran. Dalam beberapa sebulan itu bisa sampai 2-3 kali kan kebakarannya. Nah, jadi seminggu bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Nah, jadi itu yang menyemangati kawan-kawan, bahkan berdiri nanti posko yang baru, berdiri lagi yang baru. Dalam satu RT itu bisa sampai 2-3 pemadam kebakaran tuh anuannya. Nah, jadi semangatnya di situ. Kalau selama ini Abang sendiri atau melihat atau mungkin di Redcar atau di itu, apakah ada kriteria seseorang ini pengen jadi anggota BPK atau langsung diterima atau gimana ya mungkin? Ya cerita ke belakang ya. Ya mana, nggak apa-apa. Zamannya Pak Wali Kota Sopyan Arban, Damkar di Pemko itu kan dibekukan, diserahkan ke swasta pada waktu itu. Jadi diambil alih kalau ada kebakaran. Jadi di Pemko sendiri waktu itu tidak ada damkar, tidak ada koordinator, tidak ada pendamping segala macam. Nah, jadi dulu kriterianya kita kalau mendirikan harus ada lapor dulu ke Pemko Banjarmasin. Kan sekarang ini baru terbentuk dinas nih, 2 tahun ini baru ada dinas damkar. Sebelumnya ikut gabung di BBPD, ikut gabung di Pol PP kan. Nah, jadi sekarang sudah ada. Jadi dulu itu seleksi. Anak-anak tuh tidak boleh, bahkan kita mendirikan lapor sepengetahuan RT, nanti didatangin oleh mereka dari damkar kota kan. Dicek nih, mobilnya apa, mesinnya apa, selangnya berapa, perlengkapannya, anggotanya juga dilihat. Ini kalau anak kecil umur, kamu apa nih? Coret tuh namanya. Tidak boleh. Jadi yang masuk dulu tuh 17 kan, 17 ke atas. Nah, habis itu baru dilatih. Oh, ada pelatihannya dulu? Ada. Jadi sempat dilatih, setelah dilatih, oke. Nah, baru nanti dikeluarkan, diresmikan bahwa berdiri BPK ini di sini. Diundang nih pemadam-pemadam dekat situ kan. Kenalan. Nah, dulu seperti itu. Setelah bubar itu, apalagi setelah kita kerusuhan, 1 tahun itu muncul nih, karena ada isu-isu pembakaran muncul. Di latar belakang niat mulia itu ya. Itu kan terjadi kekosongan pemerintah tuh, kekosongan di pemadam tuh.
Jadi siapa aja bisa mendirikan. Dirikan. Nah, jadi akhirnya sampai sekarang hampir 500-600 Banjarmasin swasta. Jadi kalau kita nggak usah membayangkan luas Banjarmasin 97 km itu, 97 dengan 600 pemadam itu, jadi per kilometer persegi hampir puluhan pemadam ada siap anuannya. Nah, jadi sekarang kriterianya sudah ada. Memang sudah ada aturan, tinggal sekarang penegakannya. Kita lihat di lapangan ada anak-anak, ada apa. Nah, sekarang siapa yang negur itu? Dan itu belum ada ya, Pak? Belum ada sampai sekarang. Jadi kadang-kadang orang tuanya juga, kayak ini kan omnya nih, mungkin dari kecil pernah dibawa, kecil-kecil pernah dibawa gitu. Wah, rame-rame, nah ngikut, dia kan sudah besar ngikut. Nah, jadi memunculkan anak-anak lah, cuman resiko sebenarnya kalau terjadi apa-apa. Bang Ridho, dalam kriteria pemadaman sendiri ada hal-hal yang mungkin bisa, atau di sini kita berbagi ilmu dengan para relawan BPK yang bisa dikatakan baru atau gimana, atau asal semprot atau gimana mungkin ya. Nah, jadi kami di Red Bar ini, kalau di Yayasan Relawan Banjarmasin Barat ini, kami biasanya mengadakan pelatihan bagi anggota-anggota Red Bar, yang mana Red Bar ini kan di wilayah Banjarmasin Barat ya, Kecamatan Banjarmasin Barat. Jadi posko-posko BPK yang ada wilayah Banjarmasin Barat itu kami data semua. Kami minta masuk ke Red Bar. Tujuannya apa? Kita untuk membina kawan-kawan nih, ada yang baru, kemudian yang senior-senior mengajar yang posko-posko yang baru kayak gitu. Jadi Red Bar ini sebagai rumah lah bagi kawan-kawan di wilayah Barat kayak gitu, untuk melakukan pembinaan, pelatihan, baik pemadaman kebakaran, medis dan non medis, dan penyelamatan gitu ya. Respon BPK, anggota BPK yang baru-baru gimana, Bang, dengan adanya tata kelola dari Red Bar Banjarmasin? Ya, jadi dengan adanya Red Bar ini, rekan-rekan posko atau kesatuan yang baru ini antusias. Dalam artian merasa dijadikan keluarga gitu, dibina, mereka kan merasa jadi keluarga di wilayah Banjarmasin Barat. Jadi antara posko A, posko B itu saling mengenal, saling mengetahui gitu. Jadi apabila ada hal yang perlu bersama, solusinya apa gitu yang harus diselesaikan kayak gitu. Kita balik sekilas ke pribadi Abang berdua ya. Kalau Abang Taufik Rahman sendiri gimana, jadi pengalaman yang mungkin tak terlupakan dalam menjadi anggota BPK gimana, Bang? Banyak sih. Yang masih teringat sama saat ini mungkin, dan jadi yang bisa jatuh jadi di atas. Kan dulu masih muda-muda kan, mau naik atas atap ya. Naik atas atap, nggak tahu di bawah ada apinya sudah. Kan masuk, jebos, masuk ke bawah tuh. Untung masih ada balok, bisa lari keluar. Nah, itu satu. Yang kedua itu saya ngejar kebakaran di Pasir Mas. Mula Orman kebakaran rumah anggota kita. Bareng waktu itu. Mengejar ke sana, tahu-tahu anggota kita di Jalan Mula Orman itu kebakaran. Kalau kita sudah di depan. Wah, itu yang kedua yang riskan sekali sebenarnya. Setiap kali ada pertemuan saya selalu bicarakan itu. Antara kos biaya kita memadam, biaya yang terbakar dengan kos kita ketika terjadi apa-apa itu jauh. Saya bandingkan, saya punya ponakan waktu mengejar itu jatuh dari mobil. Berobatnya lebih ya. Berobat itu kalau ya artinya kan udah habis jatuh tuh sudah tinggal ngorok tuh. Jadi masuk Suakai Insan, tolongan pertama pindah ke Sari Mulia. Nah, jadi saya sama teman-teman sama kawan-kawan kalau coba bandingkan yang kita tolong habis berapa buah rumah masih muncul angkanya. Kalau kita menolong ketika tadi ada yang oke lah meninggal misalnya kan, angka berapa yang mau munculkan? Saya selalu gitu sama teman-teman. Karena itu terjadi pada kita, pada diri kita. Jadi saat itu saya sempat, kalau dia meninggal, saya mau berhenti. Sempat frustasi juga. Sempat itu, dia bilang, saya mau berhenti nih. Ponakan itu. Jadi alhamdulillah hidup, Pak.
Cuman kita ngirim dokter dari Jogja, dari mana-mana Mana ngobatinnya. ngobatkan itu. Ya kosnya kan tinggi tuh. Saya bilang nggak apa-apa, kita nyari lagi nanti. Alhamdulillah saya bisa. Maka itu sama teman-teman gini, cobalah berpikir ketika ada itu, ini nyawa nih taruh kita. Dan ada orang menyayangi di belakang kita. Betul ya. sekali. Jadi itu yang selalu saya ingatkan sama teman-teman. Jadi saya lebih mengumumkan setiap kejadian kebakaran selalu teriak-teriak itu yang saya anukan. Jadi ketika ada tabrakan segala macam, saya nggak nanya kenapa apanya, saya tanya ada korban jiwa nggak. Kalau dia bilang nggak ada om ini, alhamdulillah, dah saya tenang. Sebab ketika ada kecelakaan yang dipanggil kita juga. Benar. Dari kepolisian selalu nanya, Pak Taufik bisa bikinkan kronologisnya gimana kejadiannya apa segala macam. Karena kita dianggap ketua di situ kan. Benar. Nah jadi itu yang membuat kita. Jadi panggilan jiwa boleh, tapi mainlah logikanya. Keselamatan itu lebih penting. Api berapapun yang dibakar oleh si api itu pasti muncul angkanya 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Tapi ketika nyawa kita mau munculkan angka berapa kita mau hidup? Gak ada. Iya. Itu. Bang, kita break sebentar ya. Yang satu ini yang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.